Bapak dan Ibu Guru, pernah nggak sih ngerasa udah siapin rencana pembelajaran paling oke, materinya paling seru, tapi kok siswa di depan kita kelihatannya lesu, nggak nyambung? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kunci yang sering banget kita lupain, kekuatan hubungan antara guru dan siswa. Bayangin deh, RPP udah sempurna, aktivitasnya seru banget, tapi kelas rasanya hening. Siswa sama sekali nggak terlibat, frustasi kan? Kira-kira apa ya yang salah? Coba kita pikirin bareng-bareng. Gimana kalau kunci pembelajaran yang sesungguhnya itu bukan di lembaran RPP kita, tapi justru di dalam koneksi yang kita bangun dengan setiap siswa? Oke, sekarang kita coba bedah dari sisi sainsnya. Ini tuh bukan sekedar soal bikin siswa senang atau nyaman aja loh. Ada alasan biologis yang kuat banget kenapa otak kita baru bisa belajar dengan maksimal saat merasa terhubung. Anggap aja hubungan ini kayak kunci kontak yang bisa menyalakan mesin otak buat siap menerima informasi baru. Coba lihat deh, dua kondisi otak yang beda banget ini. Di satu sisi, waktu siswa merasa asing atau nggak aman, otak mereka itu otomatis masuk ke mode bertahan. Nah, kalau udah begini, fokus dan memori jangka pendek mereka itu langsung mati. Pelajaran nggak akan masuk. Sebaliknya, waktu mereka merasa aman, dihargai, dikenal, wah, jalur penghargaan di otak mereka langsung nyala. Ini yang bikin mereka jadi berani mencoba, berani salah, dan nggak gampang nyerah. Bedanya jauh banget kan, kayak siang dan malam? Dan kalau masih belum yakin, ini dia buktinya dalam angka, 0,72. Kelihatannya sih cuma angka biasa ya, tapi ini adalah effect size atau ukuran dampak dari hubungan guru-siswa menurut riset raksasa dari Dr. John Hattie. Artinya apa sih? Gini, dampak dari hubungan yang baik ini ternyata lebih besar dari efek PR, lebih besar dari pengaruh besar kecilnya kelas, dan bahkan lebih besar dampaknya daripada pakai teknologi paling canggih sekalipun. Ini salah satu faktor paling kuat penentu keberhasilan siswa. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara membangun hubungan sekuat ini? Ternyata semuanya itu berdiri di atas dua pilar utama. Ini fondasinya. Nah, urutannya ini penting banget. Nggak bisa dibalik. Kita nggak bisa langsung loncat ke langkah kedua. Yang pertama dan utama, kita harus bangun fondasinya dulu, yaitu rasa aman. Tanpa rasa aman secara fisik dan emosional, kepercayaan itu nggak akan pernah tumbuh. Baru deh setelah fondasi kepercayaan itu kokoh, kita bisa mulai membangun koneksi yang benar-benar bermakna. Jadi, rasa aman itu yang buka pintu, koneksi yang memperkuat ikatannya. Rasa aman dan kepercayaan itu ibarat jantung dari hubungan guru dan siswa. Dua-duanya saling terkait dan nggak bisa dipisahkan. Tanpa inti yang kuat ini, semua usaha kita buat nyambung sama siswa, semua metode ngajar kita yang paling hebat sekalipun, bakal terasa hambar dan nggak akan pernah benar-benar sampai ke hati mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana caranya? Tenang, ini bukan berarti nambah setumpuk pekerjaan baru buat Anda kok. Ini lebih ke soal melakukan tindakan-tindakan kecil yang disengaja tapi konsisten. Ini dia 6 strategi simbol yang bisa langsung Anda coba besok. Pertama, beri peran. Sekecil apapun itu, kayak penanggung jawab spidol atau kapten kebersihan. Ini nunjukin kalau mereka itu penting dan kita percaya sama mereka. Kedua, sesekali coba deh ajak beberapa siswa makan siang bareng. Ini cara yang ampuh banget buat kenal mereka di luar urusan pelajaran. Ketiga, ciptakan tradisi mikro. Misalnya, sapaan khusus di pagi hari atau tos sebelum pulang. Hal-hal kecil ini bisa membangun rasa kebersamaan. Keempat, kasih umpan balik yang fokus ke usaha mereka, bukan cuma hasilnya. Kelima, hindari melabeli siswa. Label itu bisa membatasi potensi mereka di mata kita dan di mata mereka sendiri. Terakhir, coba deh perhatikan, hari ini udah ngobrol sama siapa aja. Pastikan nggak ada siswa yang merasa nggak terlihat. Hal-hal kecil ini, kalau dilakukan terus-menerus, bakal jadi fondasi yang kuat banget. Nah, sebelum kita tutup, ingat satu hal ini ya, membangun hubungan itu bukan tugas tambahan. Ini bukan hiasan di atas kue, tapi ini justru bahan utama adonan kuenya. Inilah inti dari pengajaran yang efektif. Jadi, mari kita simpulkan semuanya dengan satu kalimat yang sangat kuat ini. Peningkatan pembelajaran, perbaikan perilaku, dan siswa yang lebih terlibat, semuanya dimulai dari hubungan. Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda untuk merenung sejenak. Dari 6 strategi tadi, apa sih satu langkah paling kecil yang bisa dan mau Anda ambil minggu ini untuk membangun koneksi dengan siswa Anda? Pilih satu aja dan mulai dari situ. Terima kasih sudah menyimak.